lebih lanjut juga silakan untuk pengkondisian, kebersihan kelas, apabila ada sampah bisa diambil, untuk kerapian apabila masih ada baju yang keluar bisa dimasukkan, mejanya bisa dirapikan. Silakan. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Sudah rapi semua? Sudah bersih ya? Jadi siap untuk yang pembelajaran hari ini. Kemudian untuk memotivasi anak-anak, biar pembelajaran hari ini sudah semangat semua. Yang agak ngantuk sudah hilang ngantuknya. Apakah di kelas ini punya ide ya? Ada yang berani memimpin rekan-rekannya? Oh, silakan Mas Rana. Guru minta tolong. Semangat ya? Mas, ya, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Menjadi motivasi selain diri nanti. Untuk agar dapat melihat kesiapan kalian di awal, Bapak sampaikan yang namanya asesmen diagnostik awal. Nanti di situ ada 5 soal yang hubungannya dengan kesiapan belajar kalian. Jadi nanti di situ ada soal. Tapi silakan dijawab dengan jujur, tidak usah membuka soal. Jadi memang ini untuk mengetes kesiapan awal kalian yang membahas mengenai konstruksi dan norma di awal. Jadi dijawab sebisanya, sesuai dengan pengetahuan kalian di awal. Dan nanti ada juga yang namanya diagnostik non kognitif, itu mengenai minat dan profil belajar. Silakan, sudah ada barcode-nya, salah satu atau yang punya aplikasi barcode bisa di-scan. Nanti ada link yang bisa dibuka. Nanti silakan salah satu atau yang sudah punya bisa scan sendiri, yang bisa terus kemudian di-share ke grup kelas, silakan dikerjakan. Kurang lebih waktunya 5 menit. Habis semua ya? Pakai semua? Ada, silakan. Nanti silakan minta tolong bisa di grup kelas ya Mas. Yang lain bisa lihat link di grup kelas dan dikerjakan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan materi yang ini nanti akan menunjukkan bagaimana kalian pengetahuan kalian di awal pembelajaran. Nanti di akhir juga akan ada tes yang bisa membandingkan antara pengetahuan kalian di awal dan nanti setelah kita mempelajari materi dari itu. Waktunya 5 menit, silakan dikerjakan. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran pada
silakan Mas Eki. Yang keras biar dengar. Coba itu berdasarkan melalui penjelasan dari guru dan membaca dari berbagai sumber peserta didik dapat mendeskripsikan definisi konstitusi visual, konstitusi jenis konstitusi, bicara perubahan konstitusi UUD NRI tahun 1945 dengan tepat dan mandiri. Ya, yang kedua Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi dengan menyediakan file, peserta didik dapat menggantikan pasal atau ayat dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945 dengan pengalaman hidup sehari-hari dengan benar dan bertanggung jawab. Juga melalui penjelasan dari guru dan membaca dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisis norma dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat dan percaya diri. Oke, terima kasih. Saya ulas sekilas lagi biar lebih jelas. Jadi tujuan pembelajaran nanti ada 3. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian konstitusi atau disebut dijelaskan dengan definisi konstitusi, jadi pengertian. Kemudian yang kedua tujuan konstitusi. Yang ketiga kemudian jenis dan sejarah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian melalui diskusi kelompok dan presentasi nanti kalian akan membuat yang namanya project melalui aplikasi Canva. Punya aplikasinya ya? Alhamdulillah. Untuk era sekarang juga harus mengikuti zaman. Jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya bisa lebih inovatif dan kalian bisa tertarik dan kalian juga tidak akan ketinggalan zaman. Itu apa yang akan dibuat project nanti yaitu mengenai pasal-pasal dalam undang-undang yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan belajar yang ketiga yaitu mengenai pengertian dan pengamalan norma dalam kehidupan sehari-hari. 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Itu ya, jadi kurang lebih biar kalian bisa mengetahui apa yang akan kita bahas nanti. Baik, pasti sebelum masuk ke pembelajaran kalian bertanya-tanya. Bertanya-tanya ada sesuatu yang belum jelas. Tadi Pak pada saat mengerjakan asesmen awal tadi pasti ada sesuatu yang belum kalian paham. Ya kan? Itu wajar karena memang belum kita sampaikan. Sekarang Pak Guru, biar kalian lebih penasaran lagi dengan pembelajaran yang akan kita bahas. Ini ada satu pertanyaan pemahaman. Coba kita renungkan bersama-sama, kita baca sama-sama. Indonesia adalah negara yang sangat besar, sangat luas, sangat heterogen. Bahasanya banyak, otomatis ada istiadatnya juga, aturannya juga banyak, berbeda-beda. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda. Desa mawa coro, negara mawa toto, ada istilahnya. Jadi setiap daerah pasti memiliki peraturan. Tapi bagaimana dengan negara yang seluas ini dengan ribuan pulau, dengan penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa? Tapi negara Indonesia yang hanya berpusat, misalkan pusatnya kan di Jakarta, walaupun nanti setiap daerah ada pemimpin daerahnya, ada kepala daerahnya. Bagaimana cara negara kita untuk melindungi hak warga negara dan hak asasi manusia? Kita yang bisa membantu dengan apa? Baik, silakan Mas. Yaitu dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Ya, dengan aturan atau hukum yang berlaku. Tepat sekali. Dengan peraturan yang sama. Walaupun kita berada di Jawa dengan saudara kita yang ada di Aceh, karena memakai hukum atau peraturan yang sama, otomatis akan mendapatkan konsekuensi atau perlindungan yang sama. Jadi bisa digunakan ada aturan, ada hukum. Yang penting dalam satu negara adalah ada hukum. Indonesia dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Saya ulangi sedikit pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Norma kaitannya dengan kehidupan dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai paduan tatanan dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Jadi norma itu suatu kesepakatan. Jadi norma yang berlaku di desa kita belum tentu menjadi suatu kesepakatan yang ada di daerah lain. Negara mawa toto
Kenapa? Karena dasar agamanya sudah otomatis implementasi kegiatan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari juga akan berbeda, tidak akan sama seperti itu. Baik, selanjutnya untuk mengerjakan proyek yang sudah di awal Bapak jelaskan secara singkat tadi, Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi nanti kalian akan saya bagi secara kemudian urut satu, urut dari sini berhitung ya. Yuk, silakan 1, 2, 6, 1. Nanti silakan berkelompok sesuai dengan nomor yang tadi kalian ucapkan. Silakan dengan rapi dan baik, silakan berkelompok masing-masing. Silakan nanti yang pertama bisa dibaca, dipahami, didiskusikan secara berkelompok. Oke ya. Nanti proyeknya ada di sini penjelasannya. Kelompok 1 mulai ditulis namanya silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, anak. Apa yang sudah ada di KPD kurang lebih sama seperti yang ada di slide di depan. Jadi tugas kelompoknya yaitu diskusikanlah yang pertama penjelasan dari pasal-pasal yang sesuai dengan materi kelompok kalian. Jadi nanti kelompok kalian sudah dibagi ada 6 kelompok, benar ya? Setiap kelompok harus membuat proyek dari aplikasi Canva. Ada yang kosong, kalian tulis dulu draftnya. Jadi kalian ada buku kan, ada aplikasi undang-undang, ada aplikasi buku pakai juga. Silahkan sebelum dibuat di Canva, ditulis di draft itu dulu anak-anak. Jadi misalkan bunyinya apa, terus penjelasannya apa, kemudian contoh kehidupan sehari-hari apa. Jadi silahkan diskusi. Satu ada yang baca, ada yang buka HP, mencari referensi di HP, ada yang buka aplikasi. Nanti ditulis di situ. Nanti ya, waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit itu mengerjakan itu. Silakan dikerjakan. Jadi nanti dari draft sudah fix, sudah setuju semua setiap anggota kelompok, baru nanti dikerjakan proyeknya. Jadi draft itu nanti sebagai bahan utama atau perangkat utama yang akan menjadi proyek kalian. Jadi proyeknya yang pertama harus melalui aplikasi Canva. Dari aplikasi Canva itu banyak template anak. Kalian mau membuat apa sudah ada template-nya. Kalian tinggal memilih dan mengembangkan. Yang pertama, kalian boleh membuat PPT atau PowerPoint. Nanti di situ sudah ada, tinggal pilih. Mau pilih yang mana, tinggal mengedit kata-kata yang ada di draft, dimasukkan ke PPT-nya. Atau yang kedua, kalian boleh membuat poster. Di situ juga sudah ada template-nya. Atau infografis seperti yang Bapak contohnya seperti ini. Jadi mungkin kurang lebih antara poster dan infografis itu tidak jauh berbeda. Gambarannya ada kata-kata seperti ini, cuma nanti bentuknya hanya beberapa lembar, 1 sampai 2 lembar. Ada penjelasan, kemudian ada gambar yang menunjang hasil proyek kalian. Kalian nanti bisa browsing, misalkan kelompok 1 mengenai hak dan kewajiban, bisa ditambahin dengan gambar apa? Yang mengatur mengenai agama bisa digambar. Yang lebih baik dipilih template yang paling menarik menurut anggota kelompok kalian. Bisa dikembangkan dengan
kreativitas kalian sendiri. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Saya ulangi, yang pertama nanti setiap kelompok diwakili oleh 3 orang yang maju. Yang pertama nanti sebagai moderator membuka, menyampaikan kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa. Kemudian diserahkan kepada ketua kelompok untuk melakukan presentasi. Kemudian kembali ke moderator untuk menyampaikan apakah ada umpan balik, pertanyaan, saran dari kelompok lain. Kemudian setelah ada, apabila ada pertanyaan, nanti tidak harus yang di depan, semua anggota kelompok boleh menjawab dari pertanyaan kelompok yang lain. Apakah jelas? Terima kasih. Tadi sudah dikumpulkan ke laptop Bapak untuk proyek dari masing-masing. Jadi filenya sudah ada di sini. Nanti kita tinggal presentasikan. Siap ya? Silakan sekarang dikondisikan, disiapkan untuk lembarnya atau aplikasi kampanye dibuka yang ada proyek kalian. Jadi nanti maju sambil membawa HP. Rekan-rekan dari kelompok lain bisa menyaksikan lewat LCD proyektor. Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk siapa yang akan melakukan presentasi dipersiapkan. Kelompok 1. Silakan kelompok lain bisa mempersiapkan kertas untuk menulis pertanyaan yang akan disampaikan ke kelompok 1. Waktu sepenuhnya kita serahkan ke kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pasal 27 ayat 1 hak dan kewajiban bagian negara. Kelompok 1 yang bernama dari Berkota dan bagian kantor hewan di taman Mariaman Mobil. Dan juga saya silakan mempresentasikan Dasar hukum pasal 27 ayat 1 UUD 1945. 1. Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bentuk partisipasi. Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas, sudah kawin maupun sudah bernama kawin wajib memiliki KTP. Tidak menimbulkan keributan di masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan, menjadikan kewajiban kita sebagai pelajar untuk menjaga keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sudah? Itu presentasi dari kelompok 1 mengenai pasal 27. Mungkin moderator bisa disampaikan? ada yang ingin bertanya. Bahkan kelompok lain apabila ada yang ditanyakan bisa diajukan. Silakan. Saya ingin menanyakan pasal 27 ayat 2. Apakah penjelasan dari pekerjaan dan penghidupan yang layak? Oh iya, Pak. Pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak merupakan pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak asasi sebagai seorang manusia. Baik, sudah dijawab. Apakah jawaban balik dari kelompok
silakan untuk petugas yang presentasi dari kelompok 5 untuk mengambil posisi. Ya, silakan pakai suara yang keras dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Misal, Rofi, Ojib, Siswa, dan Akbar ingin mempresentasikan pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. Bunyi pasal 31, satu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 23, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Sebab kebudayaan bangsa merupakan dasar perwujudan dan karya dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan personal dan sosialnya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan orang lain. Ya, Bapak silakan. Masalah pendidikan di Indonesia sekarang apa saja? Masalah pendidikan di Indonesia apa saja? Ya, bisa dibantu kelompok dari kelompok 5 siapa? Silakan, bisa dibacakan di depan. Contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia adalah: 1. Akses terbatas ke pendidikan. 2. Ketimpangan pendidikan. 3. Kualitas guru dan tenaga pendidik. 4. Kurikulum yang tidak relevan. 5. Kualitas fasilitas dan infrastruktur. 6. Kesenjangan digital. 7. Kualitas ujian dan evaluasi. Baik, apa bisa diterima dari kelompok 6? Jawabannya bisa. Ada yang mau bertanya yang lain? Tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Instruksi yang ada di RKPD. Jadi kalian sudah membuat berdasarkan tugas dari masing-masing kelompok. Pasal-pasal sudah sesuai, kemudian untuk kemarin penjelasan untuk setiap pasal, bunyi pasal, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari juga sudah bagus. Jadi evaluasi dari Bapak itu kemudian juga sudah dalam desainnya juga sudah bagus, tapi mungkin karena kalian baru pertama kali atau belum terbiasa menggunakan aplikasi Canva, jadi anak-anak masih bisa ditingkatkan lagi dalam kreativitas membuat proyek dari aplikasi Canva. Mungkin itu anak. Selanjutnya, Bapak ingin tanya setelah tadi Bapak sampaikan melalui materi, kemudian juga ada beberapa video, kemudian kalian juga melakukan diskusi kelompok. Apa ada yang bisa menyimpulkan untuk kesimpulan materi pada pertemuan kali ini? Silakan, Mas. Ya keras. Ya. Oke. Ada beberapa poin utama materi, yaitu pengertian konstitusi, kemudian jenis, tujuan, perubahan, kemudian ada konstitusi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengertian norma dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah disampaikan. Kemudian setelah kesimpulan, Bapak ingin mendengar dari kalian refleksi dari pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Oh, Ehsan, silakan. Saya menerima pembelajaran hari ini, saya semakin memahami mengenai konstitusi UUD, berarti suatu norma dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menerima pembelajaran, berdiskusi dan melakukan refleksi kelompok. Ya, itu ya. Dari refleksi yang disampaikan Ehsan dengan mengikuti pembelajaran, menerima materi, melihat video, kemudian diskusi kelompok, Ehsan sudah semakin
dibahas pada pagi hari ini yang pertama mengenai pengertian konstitusi, jenis, tujuan dan lain-lain. Itu ya. Sekarang sebagai tes di akhir pertemuan kali ini, silakan kerjakan di link yang sama yang kalian bertop tadi, yang linknya sudah kalian share di grup kelas, dikerjakan akan tapi dengan keadaan yang berbeda. Sebelumnya tadi anak-anak belum menerima materi, sekarang sudah menerima materi. Bapak ingin melihat perkembangan kalian sejauh mana mengenai hasil dari pembelajaran yang kalian dapat. Refleksi secara umum, tadi kan Ihsan refleksi pribadi, tapi secara umum kalian secara mandiri silakan dijawab. Tadi belum menerima materi, sekarang setelah menerima materi, bagaimana kalian menjawab soal yang Bapak sampaikan. Kurang lebih 5 menit, silakan dibuka formnya yang tadi dikerjakan lagi, silakan. Sudah, Bapak akan menyampaikan untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Jadi nanti pada saat pembelajaran yang akan datang, kita fokus untuk presentasi. Tiap kelompok di pertemuan yang akan datang, Bapak harap sudah selesai semua untuk proyeknya masing-masing. Kemudian presentasi kelompok, setiap kelompok nanti akan diwakili oleh 2 siswa. Nanti sebagai moderator 1, kemudian sebagai yang melakukan presentasi 1. Kemudian yang 1, 3 orang, maaf, untuk jadi operator dalam menjalankan di depan laptop. Cukup anak-anak, terima kasih. Sudah jelas semua, apa ada yang perlu Bapak jelaskan sekali lagi? Jelas. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semua apa yang saya sampaikan, Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik dan semoga nanti bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kemudian tadi kita awali dengan berdoa. Mari pertemuan pada pagi hari ini juga kita tutup dengan berdoa. Hari ini silakan Mas Ihsan untuk dipimpin berdoa lagi. Nah, kondisikan untuk sikap berdoa yang baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.